10 kata positif yang menanamkan kepercayaan anak, menjadikan anak kita percaya diri, lebih pandai, anak kita jadi salih-salihah. Yang pertama, aku dan ibu kamu cintamu. Aku cinta kepadamu. Tapi di sini kata cinta tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Dan kalau kita berkata aku cinta kepadamu, jangan harap anak kita membalas. Contoh, aku cinta kepadamu sayang, kamu cintakan kepada saya? Itu dah boleh. Udah. Karena kata cinta mesti fahami semua. Cinta adalah memberi, bukan menerima. Cinta adalah memberi, bukan menerima. Sekarang saya bertanya, semua yang hadir, cinta sama saya? Cinta tidak? Oh, malu. Cinta kan? Ya, cinta karena Allah, karena agama Allah. Berarti cinta adalah memberi, bukan? Nanti semua infak beri ya. Katanya cinta. Dan cinta memberi, bukan menerima. Berarti bukti semua cinta dakwah, cinta berjuangan kami, cinta dengan sampian belajaran ceramah kami, berarti anda memberikan infaknya. Faham enggak? Bawa tasnya enggak? Ada, semua bawa kan? Itu mesti, kalau muslimah mesti ada tas. Tapi saya tidak tahu isinya apa. Semoga diberkati Allah semua. Saya jujur saja, demi Allah saya juga sayang sama anda semua sekalian. Mudah-mudahan dengan cinta kita bersama dibawakan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berkata kepada anak kita, aku cinta kamu, kamu cinta saya enggak. Itu dah boleh. Atau istilah lain, boleh kita berkata aku cinta kepadamu, tapi kita nunggu, berharap anak kita juga balas. Berharap anak kita berkata, ya saya juga cintamu mah. Kalau dia tidak balas, kita sakit hati. Anak apaan ini? Aku cinta, dia tidak balas-balas ini. Cinta memberi, bukan menerima. Udah sampaikan aku cintamu, walaupun dia tidak berkata aku cintamu mah, diamkan saja. Karena kita ikhlas. Ikhlas enggak? Hah? Yang betul. Alhamdulillah. Yang kedua, aku bahagia karena kamu anakku. Aku bahagia karena kamu anakku. Dan itu kata selalu saya suka sampaikan kepada anak saya. Saya selalu berkata begini, Baba bahagia karena punya anak macam Hasan. Tapi subhanallah dia sendiri, Hasan bahagia punya bapa kayak Syekh Ali. Jadi kita tunjukkan kebahagiaan. Biarpun ada sedikit masalah kita punya anak, tidak pandai, tidak ada, tapi kita tunjukkan kita punya kebahagiaan karena kita punya anak semacam dia. Boleh disampaikan itu? Aku bahagia punya anak seperti kamu.
Yang ketiga, kamu pandai sekali. Bagi saya, kamu pandai nomor 1 sedunia. Cerdas. Kamu pintar, kamu cerdas. Dan aku suka sama kamu. Tapi tidak boleh berkata, aku suka kamu karena kamu cerdas. Tapi berkata, kamu cerdas dan aku suka sama kamu. Faham bedanya kan? Yang keempat, kamu manis, kamu cantik, dan suara kamu indah. Apalagi kalau boleh kita punya anak, rakam dia punya suara. Dia naji, dia azan, dia apa. Kita bagikan satu rekaman. Kita mau punya mobile kan, ada rekaman kan? Kita bagi supaya anak kita naji, ada suara masuk. Dan kita tunjukkan, kita senang dengan suara dia. Saya pernah rekam suara anak saya baca Al-Fatihah. Habis itu saya selalu simpan dalam saya punya mobile. Jadi kalau ada orang call, kan bunyi kan? Tapi bunyi suara siapa? Anak saya baca Al-Fatihah. Bagaimana cara saya rekam? Waktu apalagi anak kita, kalau dia tahu kita lagi rekam, mungkin malu. Tapi ada satu cara yang saya praktik sendiri. Saya lagi baca Quran. Dan selama kita ingin anak kita membawa sesuatu kebaikan, mesti kita jadi contoh baik. Saya baca Al-Quran, anak saya duduk. Waktu itu masih kecil, umurnya 3 tahun. Dia ikut duduk. Habis itu saya baca. Terus saya tidak pernah perintahkan dia suruh baca. Tapi begitu saya baca lama, ada perhatian luar biasa. Dan saya berkata, "San mau baca?" "Ya." "Ayo baca." "Mau baca apa?" "Terserah." "Ya terserah kamu." Al-Fatihah. Udah Fatihah. Langsung saya punya mobile, saya aktif. Dia punya rekam. Tapi dia tidak tahu. Dia rekam, dia baca. Begitu selesai baca, sudah rekam suratul Fatihah. Habis itu saya pindah nada mobile kepada suara saya punya anak. Istri saya datang. Saya langsung berkata, panggil dia. Sayang, telepon saya. Tapi saya tidak berkata-kata supaya anak tidak perhatiin. Dia tidak faham istri saya. Apaan? Maksud saya, telefon saya. Dia tidak faham ada apa yang terjadi. Tapi saya suruh dia telefon. Alhamdulillah begitu dia faham, dia telefon saya. Bunyikan suara, kedengaran. Keluar suara siapa? Anak saya. Langsung saya begini. Ini suara siapa? Saya pura-pura tidak tahu. Langsung dia bilang, aku. Habis itu, saya kasih dia punya mobile. Subhanallah, dia bawa, ini umur 3 tahun. Dia bawa, setiap anak datang dia tunjukkan. Kakeknya, neneknya, ibunya, tetangga, sama orang yang lagi kerja di sebelah ini, semua dia tunjukkan. Ini anak suara saya. Sampai orang-orang yang mendengar suara, orang fikir umur 10 tahun. Padahal waktu itu 3 tahun. Dari situ, saya punya guru. Anaknya hafal Al-Quran umur 5 tahun, 30 juz. Bagaimana sistem hafal Quran? Rekam suara anak. Habis dia rekam, disuruh anak bawa sendiri. Dan dia dengar sendiri. Lama inilah salah satu yang membuat perubahan dalam perasaan hati anak kita.
Dan Alhamdulillah kemarin, waktu tanggal 11 bulan 11 2011, umur anak saya 11, hafal 11 juz. Jadi semua 11. Dan insyaAllah hari jadi saya ada acara besar di Jakarta tanggal 3 bulan 2 2012, hari ulang tahun saya atau hari jadi saya yang ke-37. Jadi saya buat acara, dah ada macam apa, bawa kek tu tiup-tiup, dah ada itu. Saya bawakan semua jemaah acara syukuran tabligh akbar. InsyaAllah kita undang semua para pemimpin, pejabat, ketua DPR, parlimen, polis, sama semua akan datang dan hadir. Imam Kuba akan datang dan semua jamaah-jamaah. Mungkin dikirakan jamaah yang hadir melebihi 15,000. Kalau kita punya jamaah di Jakarta, Alhamdulillah. Kalau sekali saya bagi ceramah, apalagi kalau di kota Surabaya, kota-kota macam itu besar-besar, itu jamaahnya luar biasa. Saya pernah isi bagi ceramah dan hadapan jemaah itu melebihi 100,000 jemaah. 90% muslimah. 90%. Jadi setiap hari saya terima SMS atau Facebook atau orang email atau orang dah tahu dari mana dapat nombor menawarkan mau nikah sama saya. Jadi saya tunjukkan kepada saya punya istri. Istri ini baca, ini dari mana? Saya tidak tahu. Pokoknya jamaah muslimah itu saja. Masa mungkin laki-laki orang, pasti orang muslimah yang nawarkan. Alhamdulillah. Yang kelima, kamu hebat. Dan bagi saya, kamu berguna bagi keluarga semua. Yang kelima, kamu anak hebat. Dan kamu banyak berguna bagi keluarga semua. Itu menanamkan apa? Menanamkan dia boleh menjadi pemimpin. Apalagi kalau anak kita, itu yang paling besar di antara anak kita. Jadi kita tanamkan. Saya mau berangkat, saya mau kemana, saya mau keluar. Sekarang kepala keluarga adalah kamu. Kamu urus ibu ya, urus bapa ya, urus anak ya, urus adik-adik ya. Kamu hebat dan kamu boleh menjadi berguna bagi keluarga semua. Jadi berguna bukan buat dirinya saja, tapi berguna bagi semua keluarga. Yang keenam, kamu punya kelebihan tidak ada batas. Kamu punya kelebihan yang tidak ada batas. Jadi segala kelebihan, segala kebaikan, kamu punya yang terbaik dan tidak ada batasnya. Ini semua, mohon maaf, ini semua kata-kata boleh jadi dalam fikiran kita, kecil ini. Tapi subhanallah, bagi anak kita sangat bermanfaat, berguna. Yang ketujuh, selalu kita mengambil masywarah bersama anak kita. Apalagi kalau anak sudah pandai, ya di atas 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kita ajak bermusyawarah. Apapun saya mau berangkat, kalau terlibat berangkat itu sama keluarga, saya selalu datangkan anak saya. Ayo kita mau berangkat Malaysia, bagaimana mendapat Hasan? Kita mau beli TV, bagaimana menurut Hasan?
Artinya maksud saya, kita berikan kesempatan, walaupun kita tidak mengambil, tapi berikan kesempatan boleh bermasyuarah sama anak kita. Boleh jadi pendapat anak kita jauh lebih baik daripada pendapat kita sendiri. Apalagi kalau sesuatu itu untuk anak kita sendiri. Artinya, mesti kita pandai dan mengerti apa kesukaan anak kita. Bagaimana boleh kita tahu apa kesukaan anak kita kalau tidak selalu buka bermusyawarah? Mesti kita membuat anak kita bangga sama dirinya. Jangan kita menghancurkan perasaan. Itulah kasih sayangnya anak kita. Yang kedelapan, selalu puji anak kita di hadapan kawan-kawannya. Saya kalau suka bawa, apalagi pas lagi ceramah, kadang-kadang dia lagi cuti sekolah, saya suka bawa. Dia ikut ceramah. Dan saya sampaikan, biasa kalau bagi ceramah, di awal ceramah ada macam-macam yang berbahagia, bapa, ya kan? Ada sebut-sebut nama bapa siapalah. Jadi waktu acara itu ada salah satu acara, anak saya ikut, ada ketua parlimen Indonesia hadir, ada ketua pengurus masjid tempat acara hadir, ada salah satu profesor dokter juga hadir, dan saya sampaikan, yang terhormat, yang terbahagia, Bapak Ketua DPR hadir di sini, selamat datang. Yang terhormat, yang berbahagia, Ketua, Kepala Pengurus Masjid. Yang terhormat, yang berbahagia, Ketua atau Profesor Dokter, Ketua Diwan seluruh masjid se-Indonesia. Yang terhormat, yang berbahagia, Syekh Hasan. Semua jemaah. Maksudnya ini, malah siapa ini? Itu biasa saya bawakan. Saya lihat, saya lagi satu baca soal pendidikan di dalam sekolah. Ternyata kenapa negeri Jepang, tahu negeri Jepang di Tokyo, Jepang, kenapa boleh dia punya anak pandai dan semua pendidikannya sangat bagus, sekolah-sekolah di sana. Sebelum mereka masuk sekolah, ditanyakan cita-cita mereka masing-masing. Kamu harap apa? Ada yang berkata dokter, saya harap besok jadi pilot, saya harap besok guru, saya mau jadi bukannya macam-macam lah. Karena namanya anak kan, semua anak kan ada keinginan. Begitu saya lihat, ternyata di sana, begitu sudah dibagi masuk sekolah, semua anak dia bagi nama. Jadi selama dia di dalam sekolah, dia panggil Dr. Chang Ching Chong. Jadi semua bagi sesuai keinginan. Saya mendapatkan pelajaran, kenapa di negeri itu mereka menghargai perasaan manusia. Padahal itu ajaran Islam kita. Bukan ajaran Islam kita menghargai nyawa manusia. Islam mengajarkan kita hargai binatang. Kasih sayang binatang, apalagi manusia. Jadi kita selalu puji, biarpun kita merasa puji itu terlalu berlebihan, barang boleh jadi tidak sesuai, tapi bolehlah demi kemaslahatan, ya, demi kemaslahatan yang lebih baik. Itu bukan namanya bohong, tapi kita menanamkan supaya anak kita lebih pandai lagi. Yang kesembilan tadi negatif apa? Yang kesembilan tadi negatifnya apa? Doakan buruk. Ini terbalik, doakan baik.
Tapi doakan bukan di belakang. Itu kalau mendoakan di belakang anak itu sudah yakin. Saya yakin semua mendoakan baikan. Tapi yang saya harap, doakan kalau kita lagi bersama anak kita. Contoh, kita lagi dalam kereta, ya, anak kita lagi bersama kita, ya, mau hantar sekolah, kita doakan. Bukan doakan, anakku, mudah-mudahan kamu pintar, mudah-mudahan kamu pandai. Bukan begitu. Tapi mendoakan, kita bilang, ya Allah, saya harap anak saya jadi berguna, bermanfaat. Dia mendengar, biarpun dia mendengar. Tapi seolah-olah kita pura-pura tidak tahu dia perhatikan. Jangan kita kasih perhatian, tapi kita boleh kerasin suara dia supaya dia dengar. Ya Allah, saya senang sama anak saya, mudah-mudahan pandai, nilainya bagus, selamatkan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Kalau kita selalu bawa, mohon maaf, manusia ini bukan dari besi. Manusia ini bukan dari besi, bukan batu, tapi perasaan. Ada perasaan. Doa itu salah satu yang penaruh perasaan. Yang terakhir, yang ke-10, saya sangat percaya kepadamu. Saya sangat percaya kepadamu. Dan apapun yang saya tugaskan, saya yakin akan kamu berlaku yang lebih baik. Dan ini bukan hanya lewat kata, tapi boleh lewat perbuatan. Bagaimana contoh? Saya punya anak sekarang, mau 12 tahun, tapi alhamdulillah semua dia pandai. Kalau ada tagihan bayar listrik bulanan, dia yang urus, dia yang bayar. Mau langsung atau mau lewat ATM, dia sendiri urus. Mau belanja, dia urus. Tinggal ibunya catat, saya tidak ada istilah masuk belanja, kemana saja belanja, mesti tahu mau belanja apa. Tidak boleh masuk baru mau lihat mau belanja apa. Jadi saya sudah biasakan keluarga. Istri mau apa? Saya tidak tahu, tapi saya mau lihatlah nanti. Tidak ada. Kalau tidak tahu berarti tidak ada. Duduk aja di rumah. Mesti kalau mau kerjain, mau kemana, tahu mau apa. Apalagi muslimah. Kalau tidak tahu mau apa, atau niat saja, karena tidak ada tulisan, niat saja mau beli roti, pulang 1 kereta. Masya Allah, katanya mau beli roti. Ya saya lihat ada yang baru-baru katanya. Itu dah boleh. Jangan ikutin hawa nafsu. Tulis, lihat apa keperluan rumah, sayur apa, buah apa, ini semua tulis. Sambil di sana belanja, cet, habis, cet, habis ada, oh, ini baru lagi ya. Astagfirullahaladzim. Biasakan diri. Mohon maaf, kita punya masalah banyak. Bahannya masalah kita. Akhirnya kita akhir bulan, ya Allah ini belanja banyak, mubazir. Rumah kita banyak makan, tidak dimakan. Habis sudah mau rusak, katanya sedekah daripada buang. Subhanallah. Allah minta sedekah yang terbaik, kita memberikan sedekah yang tersisa. Jadi untuk menanamkan kepercayaan bukan hanya sebuah kata, hei anakku, aku percaya kepadamu, tapi juga kita memberikan kesempatan untuk dia belanja. Pas lagi mau bayar kasir, dia yang bayar. Dia yang ambil sisa. Berapa sisa tu? Bayar sekian, kembali sekian. Biarkan dia kasih berikan kesempatan, boleh hitung-hitungan. Subhanallah, itu semua sangat berguna, bermanfaat.
Dan kalau anda mau tahu, cuba praktik dan amalkan. Anda sendiri, insya-Allah 1 minggu, 2 minggu, anda akan lihat kita punya anak jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Siap? Faham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, insya-Allah, dan semangat lahir batin kita praktik dan kita amalkan. Karena ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, kita punya tugas dan kewajiban kita sampaikan.